ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar bagian yang ke-12. Kemarin menurut hadis riwayat Tirmidzi sudah dijelaskan, redaksinya berbeda memang ya. Lebih panjang hadis riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud itu menjelaskan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu kalau ada orang yang bermaksiat ditegur atau diingatkan sekali. Nah, ketika tidak mau, yang mengingatkan itu ikut maksiat juga. Ini kalau menurut riwayat Abu Daud. Kemudian oleh Allah Ta'ala hatinya itu disamakan, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjadi kera, ada yang menjadi celeng, babi. Namun walafzu Tirmidzi, menurut lafadznya Imam hadis yang bernama Imam Tirmidzi ini itu beda, redaksinya itu beda. Umpaman cerita kasa bahasanya tidak sama, tapi maksudnya sama. Jadi ada cerita umpamanya orang umroh si A dan si B sama istrinya. Ya penjelasannya tentang umroh. Cuman ketika orang lain yang menceritakan itu kata-katanya beda tapi maksudnya sama. Kalau di sini walafzu Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at banu Israil fil ma'asi nahadhum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Nah, kalau di sini bukan antara laki-laki dan lelaki satu yang kedua, antara laki orang satu dan yang kedua, enggak. Tapi ulamanya yang mengingatkan itu kalau Bani Israel bermaksiat, yang mengingatkan itu ulamanya. Kalau hadis yang tadi riwayat Abu Daud, yang mengingatkan itu adalah seorang laki-laki. Nah, kalau yang di sini yang mengingatkan kalau ada orang Bani Israel bermaksiat, itu yang mengingatkan adalah ulamanya, tokohnya, bukan orang perseorangan pribadi, tapi ulamanya. Falam yantahu, namun mereka ini walaupun diingatkan oleh ulamanya Bani Israel ketika bermaksiat, mereka itu tidak berhenti, tetap melakukan maksiat. Nah, karena melakukan maksiat diingatkan tidak mau, fajalasuhum fi majalisihim, ulamanya itu tadi yang mengingatkan itu ikut-ikutan maksiat juga. Wa wakaluhum wa syarabuhum, ikut kumpul makan, ikut kumpul minum. Tak kuat. Jadi ulamanya Bani Israel yang mengingatkan juga tidak kuat. Nah, ini juga tidak benar. Walaupun di zaman sekarang setelah mengingatkan kok tidak digubris, tidak dihiraukan. Nah, kemudian ya cari teman lah. Kok mengingatkan saja, kayaknya tidak punya teman, akhirnya ikut bermaksiat. Ini juga tidak benar walaupun di zaman sekarang. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala melakukan orang seperti ini? Oleh Allah Ta'ala disamakan yang mengingatkan, yang ulama mengingatkan orang Bani Israel itu disamakan hatinya. Disamakan ini maksudnya sama-sama melakukan maksiat. Tapi wa la'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Nah, tapi oleh Allah dilaknat karena melakukan hal yang bermaksiat melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, semua ini oleh Allah dilaknat karena mereka ini bermaksiat dan melampaui batas. Jadi kalau dulu itu langsung diazab ya, ndak ditunggu besok 2 hari, sebulan, 2 bulan, ndak, langsung
diadab. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Setelah bercerita seperti ini Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad duduk menyandarkan diri, nyandar ya. Nyandar faqala la walladzi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Demi Allah, demi zat yang ada di tangannya, saya ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Kalau berdakwah, ajaklah dengan lemah lembut, dengan halus. Jadi walaupun orang itu melakukan kasar kepada kita, menghina dakwah kita, mencaci dakwah kita, kita tetap harus melayaninya atau menghadapinya dengan halus. Tidak boleh kemudian kita berdakwah, kemudian dihina, dicaci, ekeng tongkang, diremehkan, kemudian kita bersikap kasar. Tidak boleh. Ini namanya dakwah yang gagal itu. Memang setan itu di mana-mana ada ya. Yang pendakwahnya pun kalau sudah dihina atau dicaci maki, ini setannya datang ya. Setannya datang. Tidak ada bayarannya, gak ada apa-apanya, dimarahin, dihina, dicaci. Nah ini setannya datang, akhirnya tidak ikhlas, marah-marah, dan dakwahnya tidak berhasil. Yang berhasil bagaimana dakwah itu secara halus, tidak boleh marah-marah, dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas. Wah ini bahaya ini. Biasanya kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang bukan golongannya NU dan Muhammadiyah. Biasanya begitu. Kalau ngomong itu, kalau ceramah ndak enak kalau gak ngegas terus ya. Ceramah ngegas terus. Orang dikit-dikit haram, orang dikit. Nah ini ndak baik begitu itu ya. Ya beda-beda mazhab mungkin, tapi kalau orang NU dan Muhammadiyah itu biasanya ceramahnya atau dakwahnya itu secara halus, bukan secara ngegas terus begitu. Ar-Rabi'a Asyar, hadis yang ke-14 an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Qala ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah, wahai para manusia, katanya Abu Bakar As-Siddiq, kalian semua sudah membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini ayat artinya wahai orang-orang yang beriman, pegang teguhlah, artinya jaga diri kalian, waspadalah diri kalian. Semuanya ini ada tuntutannya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau sudah kalian mendapatkan hidayat, orang yang tersesat itu tak membuat bahaya bagi kalian. Jadi maksudnya begini, kita kalau sudah dapat hidayat ya, kemudian ada orang tersesat, sudah kita ajak ya, masih saja mau bermaksiat, kita ini tidak akan kena bahayanya. Jadi kalau sudah kita mengingatkan, masih terus saja bermaksiat orang lain tersebut, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Jadi tidak dosa, jadi tidak masalah wis, terserah wis. Tapi kalau orang yang kasihan, tetap diopeni, diingatkan terus, seperti orang tua kepada anaknya. Itu kan sebenarnya mengingatkan sudah, tapi terus saja anaknya melakukan kemaksiatan, diingatkan lagi. Ini bagi orang tua yang kasihan sama anaknya, khawatir anaknya masuk neraka. Nah yang bahaya ini orang tua tidak ngurus-ngurus anaknya melakukan maksiat dibiarkan karena sudah dewasa katanya. Jangan ya. Nanti kita ini merasa kasihan ketika anaknya masuk neraka, kita masuk surga. Coba ya. Ini urusan akhirat, ini urusan besar ya. Kita saja umpama anak kita tertidur di dalam rumah. Kemudian rumah kita terbakar. Pasti kita itu cepat-cepat membangunkan anaknya, ayo bangun, pindah. Nah, begitu. Ini urusan dunia, ini urusan kecil, terbakar di dunia masih bisa diobati. Mungkin begitu masuk rumah sakit mungkin selesai diobati. Kalau di akhirat dibakar,
ada obatnya? Nggak ada obatnya. Nah, makanya coba kita berpikir yang lebih jernih, lebih dalam. Urusan akhirat itu urusan besar. Jangan dianggap remeh, temeh. Tindaran jangan ya. Kasihani anak kita yang melakukan maksiat. Jangan dibiarkan. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Nah, ada sebagian yang ngontrak di tempat lain. Itu kadang karena ngontrak di tempat lain itu ayahnya datang. Ayah ibunya datang khawatir anaknya tidak melaksanakan sholat. Ada juga pekerja di Malaysia, ayahnya selalu mengingatkan awas nak jaga sholatnya 5 waktu. Walaupun di sana juga kadang jarang sholat. Ini ya orang tuanya sudah terlepas dari tanggung jawab ya, dari ancaman neraka karena anaknya melakukan maksiat. Jadi kita ini mari jaga diri kalian kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala jaga diri kalian. Tapi kalau umpama ada orang yang diingatkan masih tetap, ya tidak akan membuat bahaya bagi kalian, kan sudah diingatkan. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw dhala innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayyummahumullah biqabim minhu rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanid sahihah. Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia apabila melihat kezoliman namun tidak dicegahnya. Nah ini, ada orang zolim tidak dicegahnya. Mungkin tetangganya zolim, atau mungkin pemerintahnya zolim, atau pimpinannya zolim. Kita tidak mencegahnya. Maka bisa mungkin Allah Ta'ala itu akan memberikan azab yang serata-ratanya, artinya diazab dengan keseluruhan. Yang tidak melakukan kezoliman juga diazab, yang melakukan kezoliman juga diazab. Zolim itu apa? Zolim itu menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya, yang seharusnya adil tidak adil, yang seharusnya bijak tidak bijak. Ini zolim ya. Di antara zolim kepada diri kita sendiri adalah melaksanakan maksiat, menjauhi perintah dari Allah. Ini zolim pada diri kita sendiri. Karena apa? Berarti kita ini menyuguhkan tubuh kita kepada api neraka. Jadi orang yang bermaksiat itu pada hakikatnya dia menyuguhkan badannya untuk dibakar di neraka. Kalau yang meninggalkan perintah sama ya, pokoknya itu maksiat, meninggalkan perintah juga maksiat, sama berarti dia menyuguhkan badannya untuk dimasukkan ke dalam neraka, dan itu udah ada obatnya. Kalau sudah terbakar itu udah ada obatnya ya. Sembuh dibakar lagi, sembuh dibakar lagi. Makanya jangan main-main dengan ancaman-ancaman atau azab-azab Allah, karena itu bisa terjadi di dunia kalau juga dan pasti juga terjadi di akhirat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.